Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kami Kakak Layan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Jemaat Bukit Moriah, Minggu tanggal 20 Juni 2021, golongan anak TK bersama Kak Lisa, Kak Nina, dan Kak Yoni. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik sehat semuanya dan sudah siap untuk beribadah. Yuk kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita mau menyanyi lagu Selamat Pagi. Ayo Kak Yoni. Adik-adik, masih semangat nggak? Kita nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria ya. Yuk Kak Yoni. Kita mau saat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri lagi yuk. Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk Kak Yoni. Kakak minta adik-adik untuk duduk kembali, kita mau doa pembukaan. Adik-adik yuk ikutin Kak Nina. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Tuhan Yesus tolong agar kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Yuk Kak Yoni.
silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lisa. Kita panggil yuk, Kak Lisa. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Nah, kita mau nyanyi lagu Ibu Jari ya. Adik-adik ikutin kakak ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini, kami bisa berkumpul untuk beribadah. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, sekarang kakak mau cerita tentang seorang yang bernama Nehemia. Wah, siapa ya Nehemia ini? Adik mau tahu? Yuk, kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik. Nehemia bekerja di suatu istana yang besar sekali. Nehemia bertugas menyediakan minuman kepada raja yang bernama Artasasta. Suatu hari, Nehemia mendengar kota kelahirannya, yaitu Yerusalem, mendapat musibah adik-adik. Wah, musibah apa ya? Wah, coba dilihat gambarnya. Tembok Yerusalem terbakar. Wah, mendengar hal itu, Nehemia sangat sedih adik-adik. Coba adik-adik lihat gambarnya. Nehemia menangis, dia sangat sedih. Dia ingin sekali membantu keluarganya di Yerusalem. Dia ingin sekali pulang segera ke Yerusalem. Tapi Nehemia tidak bisa adik-adik, karena Nehemia masih di istana, masih bekerja. Kemudian apa yang dilakukan Nehemia ya adik-adik? Nehemia berdoa. Nehemia berdoa kepada Tuhan Allah, supaya Tuhan Allah mendengarkan doanya. Tuhan Allah supaya Nehemia segera balik ke Yerusalem. Ternyata Tuhan Allah mendengar doanya. Adik-adik ada yang tahu? Ternyata Raja Artasasta mengizinkan adik-adik supaya Nehemia balik ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Sesampainya Nehemia di Yerusalem, terkejutlah ia melihat tembok Yerusalem yang sudah hancur. Kemudian besoknya dia mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk bekerja sama membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi sebelum itu, mereka ingat adik-adik sebelum melanjutkan aktivitas, ayo coba adik-adik lihat gambarnya. Ngapain ini? Lagi berdoa. Mereka selalu mengutamakan Tuhan sebelum menjalankan kegiatan mereka. Setelah mereka berdoa, mereka bersiap-siap. Ada yang membawa bahan bangunan, ada yang membawa perlengkapan, dan mereka kerjasama adik-adik. Ada yang memasang pintu, ada yang memegang, ada yang memegang bahan bangunan, ada yang memegang tangga. Mereka saling bekerja sama ya, kerjasama untuk kemuliaan Tuhan juga adik-adik. Sama dengan lagu yang adik-adik sering kita nyanyikan, yaitu lagu Kita Kerja Sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang bersama. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang bersama. Wah, kalau kita kerja sama-sama, pasti tujuan kita yaitu akan bahagia bersama. Nah, selama 52 hari, Nehemia dan teman-teman dan saudara-saudaranya lain membangun tembok Yerusalem. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Cara tembok Yerusalem dapat dibangun kembali. Nah, adik-adik bayangkan, kalau tembok Yerusalem ini hanya dibangun oleh satu orang, hanya Nehemia saja.
Wah, pasti lama sekali kan adik-adik? Pasti panjang sekali dan belum tentu bisa bangun dengan rapi, dengan bagus. Nah, firman Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita untuk mau bekerja sama. Karena tujuan dari kerjasama adalah untuk kebaikan kita bersama. Adik-adik juga bisa loh melakukannya yang sama. Hah, kakak, aku kan masih kecil. Emang aku bisa membangun tembok Yerusalem sendirian atau sama yang lain? Adik-adik bisa melakukan contoh yang lain adik-adik. Contohnya, nih kakak mau ada cerita juga nih. Ada sebuah keluarga yaitu JJ dan keluarga sedang makan siang adik-adik. Mereka makan siang bersama papa, mama, oma, kakak-kakaknya. Nah setelah selesai makan siang, mamanya kemudian merapikan piring-piring, ada sendok-sendok yang kotor ke dapur. Coba adik lihat di dapurnya. Wah, dapurnya penuh dengan piring-piring kotor. Dan mamanya harus mencuci sendirian adik-adik. Kasihan ya mamanya. Melihat mamanya mencuci sendiri adik-adik, JJ lihat, aduh mamaku kasihan ya sendirian, pasti capek. Akhirnya JJ memanggil papanya, memanggil kakaknya untuk membantu mamanya sedang mencuci piring. Kita lihat gambar berikutnya. Wah, mereka saling kerjasama loh adik-adik. Ada JJ membersihkan piring-piring. Kemudian ada siapa lagi? Ada kakak-kakaknya yang mengelapkan piring-piring yang sudah bersih. Lalu kemudian papanya menaruhkan piring itu ke lemari piring. Selain itu juga mereka bekerja sama membersihkan meja yang kotor adik-adik. Dan hasil dari kerjasama yang baik, apa adik-adik? Coba kita lihat ya. Wah, dapurnya bersih, piring-piringnya sudah tidak ada lagi di dapur, sudah tertata dengan rapi. Kita bisa lihat ya adik-adik, kalau misalnya kita kerjasama, maka hasilnya akan baik. Adik-adik mau membantu papa dan mama di rumah? Coba angkat tangan. Ayo siapa yang mau? Ayo angkat tangannya. Wah, pintar. Papa dan mama lihat ya, anak-anak kita, adik-adik kita mau kok kerjasama membantu orang tuanya. Mau tahu contoh satu lagi? Nih, kakak mau kasih contoh. Ceritanya di sini JJ dan teman-temannya telah bermain mainan. Setelah itu, mainannya mereka lupa adik-adik untuk ditaruh di tempatnya. Coba adik kasih lihat deh, bahwa ibu gurunya sekarang yang harus membersihkan area di situ. Maka harus merapikan mainannya ke tempatnya. Kasihan adik-adik ya, dia sendirian. Melihat itu, JJ akhirnya memanggil, teman-teman ayo yuk kita bantu ibu guru. Kasihan, mainan-mainannya kan banyak, pasti ibu guru lelah. Kemudian apa yang terjadi? Mereka bekerja sama adik-adik. Ada yang memegang kotak mainan seperti gambar ini. Ada yang menaruh mainannya ke dalam kotak. Apalagi ya? Wah, coba lihat gambarnya. Ada yang bekerja sama juga untuk mengangkat alat-alat musik ke tempatnya masing-masing. Dan setelah mereka bekerja sama, coba kita lihat gambarnya. Wah, tempatnya jadi rapi. Mainannya tertata dengan rapi. Mereka sangat bersuka cita. Adik-adik mau seperti itu? Pasti adik-adik bisa. Demikian firman hari ini. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu bersama-sama. Kita juga harus bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk merugikan kita. Kakak undang adik-adik berdiri yuk, kita mau nyanyi lagu respon firman Tuhan, judulnya Kita Kerja Sama-sama. Yuk Kak Yani. Kita kerja
Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Karena kita saat ini masih masa pandemi, kita disarankan untuk tidak memberikan persembahan secara tunai. Jadi, persembahan dapat adik-adik transfer via link aja, Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking BCA, Mandiri, dan BNI melalui QR Code yang tertera di layar. Juga jangan lupa untuk menambahkan kode 01 di belakang nominal persembahan yang adik-adik berikan. Contohnya, jika adik-adik memberikan persembahan 5.000, adik-adik tambahkan menjadi 5.001. Adik-adik juga bisa minta bantuan mama dan papa kalau adik-adik bingung ya. Sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik satukan tangannya seperti ini, lalu bersama-sama kita ucapkan, "Apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan." Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu "Aku Bawa dan Berikan". Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik lipat tangannya, ikuti doa Kanina ya. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita akan berada di penghujung. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa dulu ya. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita tuh dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dalam beribadah. Tuhan, kami mau melanjutkan kegiatan kami. Pimpin kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, terima